Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Kak Saliza akan berkisah tentang salah satu kisah Nabi, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Fenty yang telah mempersilahkan. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Kak Syariza akan sedikit menyampaikan tentang kisah Nabi Daud. Nah, lebih signifikannya yaitu tentang kisah Nabi Daud mengalahkan tentara Jalut. Nah, sebelum kepada kisah, kita pastinya udah tahu bahwasannya Nabi Daud ini adalah nabi ke-17 dari 25 nabi. Uh, dan sifat Nabi Daud juga adalah sifat nabi yang sekaligus raja yang pemberani, kuat, dan juga perkasa. Nah, Nabi Daud juga adalah salah satu orang yang emang suka membela orang yang tertindas, terdiri di dalam beberapa surat di dalam Al-Qur'an, salah satunya yaitu di dalam surat Al-Baqarah, Al-Anbiya, An-Naml, Shad, dan juga Saba. Nah, selanjutnya bahwasannya kita bercerita kepada Jalut. Jalut ini adalah salah satu orang yang emang orang yang selalu bertingkah sewenang-wenang dan kemudian susah susah dikalahkan, tiada tanding, dan juga orang yang tidak atau selalu melanggar peraturan yang ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Jalut ini adalah orang yang sewenang-wenang dan tidak pernah taat kepada Allah. Nah, setelah itu ada salah satu kaum yaitu dinamakan dengan Bani Israel. Bani Israel ini memberikan kabar bahwasannya di dalam Bani Israel tidak bisa mengalahkan tentara Jalut ini. Kemudian diketahui oleh Nabi Daud. Nabi Daud di situ tidak langsung diam, bahwasanya dia bergegas untuk bersiap-siap mengalahkan tentara Jalut yang emang selalu bertingkah sewenang-wenang. Nah, kemudian pada suatu ketika dengan tongkat yang dipegang oleh Nabi Daud, kemudian ketepel dengan batu-batunya yang dibawa oleh Nabi Daud langsung ke depan untuk melawan tentara Jalut. Nah, kemudian ketepel itu dalam suatu hari ketepel itu dilayangkan, dan emang dengan izin Allah dan juga dengan angin yang dikuasai oleh Allah, bahwasannya ketepel dan lewat batu tersebut mengenai tentara Jalut. Dengan suatu ketika dan ridho Allah juga, bahwasannya di situ Jalut bisa dikalahkan oleh Nabi Daud. Nah, bahwasannya di situ Jalut telah dikalahkan, maka tentara Jalut tidak memiliki tentara perang lagi. Dan di situ pada perang-perang tersebut Jalutlah yang kalah dan Nabi Daud yang berhasil mengalahkan di dalam perang tersebut. Nah, kemudian peperangan ini juga terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250, bahwasannya yang isinya adalah Allah telah meridhoi di dalam perang ini adalah Nabi Daud yang bisa menguasai dan menerima dan memenangkan peperangan ini, dan Jalut berani dikalahkan atau berani berhasil berhasil dikalahkan setelah dari Bani Israel yang tidak bisa mengalahkan Jalut dan bisa dikalahkan oleh Nabi Daud pada peperangan ini lewat kuasanya, yaitu hanya saja lewat ketepel dan batu-batu kerikil biasa saja. Sedangkan di situ tentara Jalut memiliki banyak senjata perang seperti yang tidak bisa atau yang jauh berbeda dengan Nabi Daud yang hanya memiliki ketepel saja. Nah, setelah peperangan tersebut dan tentara Jalut berhasil dikalahkan, setelah itu Nabi Daud berhasil meminang permaisuri di kalangan atau di sekitar daerah peperangan tersebut. Tapi dengan sifat dan juga sikap Nabi Daud yang tidak mau sombong ataupun bertingkah sewenang-wenang, tapi Nabi Daud bersifat biasa saja dan terus mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teman-teman semua, bahwasannya dari kisah atau Nabi Daud yang berhasil
kalahkan tentara Jalut ini, kita harus terus berada di jalan Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena bahwasannya orang yang tidak bisa atau orang yang jauh dari ridho ataupun iman kepada Allah berhasil dikalahkan dengan begitu saja, dengan kekuatan maupun dengan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui kisah Nabi Daud yang berhasil mengalahkan tentara Jalut. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Saliza.